Pak Haji langsung naikkan jempol. Nah, tapi nanti kalau pulang itu dapat bagian. Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan maulid itu karena cinta kepada Rasulullah. Kita cinta, makanya kita mau meneladani akhlaknya. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Cik di bawah akhlaknya Nabi tak tala, cik di bawah sifat Nabi tak tala, amak kampungnya. Pak Camat tidak pusing, Pak Lurah tidak pusing, Pak Kapolsek tidak pusing, Pak TNI tidak pusing, jaksa lagi tidak ada pekerjaannya, wartawan sudah stres, apa? Ajak kasus Saiwi pada tak rupa tahu. Itu saja. Itu saja Pak, sudah tidak ada masalah. Kalau kita sudah tidak memberikan masalah atau kesusahan kepada orang lain, ya kodeta susah pada tak rupa tahu, amak kampung. Pak Imam, jangan bikin susah makmum, terlalu panjang bacaannya, orang stres dia belum ruku. Pak Imam, ingat, bacaannya kalau jadi imam dipendekkan aja, tidak usah terlalu panjang, nanti sholat sendiri baru panjang. Itu akhlaknya Rasulullah yang diajarkan. Kemudian makmum, jangan juga bikin stres Pak Imam, baru 3 ayat dibaca langsung dia bilang aham. Ini iya, istri jangan bikin susah suami. Suaminya sudah kopi-kopi dia tidak perhatikan, dan sudah bilang jangan pikir, jangan pelit. Kalau suaminya sudah kopi, langsung kasih tahu mau apa Pak, langsung kasih supaya senang. Karena laki-laki itu kalau syahwatnya naik Bu, otaknya error. Betul, error otaknya. Ditanya mau ke sawah, sawah. Mau ke kantor. Nah, kenapa? Itu otaknya sudah error Bu. Iya, makanya ketika dia minta kasih cepat. Wanita yang cepat melayani suaminya dan suaminya ridho, maka itu dapat pahala sebagaimana orang melaksanakan ibadah umrah 1 kali, kata Rasulullah. Makanya kasih suami dengan ikhlas Bu, itu dapat pahala umrah. Makanya bapak-bapak kalau kepengen kok be istrinya mau umrah gratis saya. Minta. Tapi saya kasih tahu Bu, kalau rezekinya mau dilancarkan, jangan suami yang minta, kita yang minta. Ketika istri yang meminta ke suaminya dan suaminya ridho kemudian dia memberikan, maka insya Allah rezeki orang itu tidak akan susah dalam kehidupannya, dan anak-anaknya juga akan mendapatkan keberkahan itu. Bu, sudah pernah tawarkan suami? Semuanya. Ini. Makanya saya kasih tahu, di situ jalur rezeki paling murah, di situ jalur rezeki paling gampang. Cuma kadang orang tidak lakukan. Jangan Bu, itu suami itu begitu. Makanya laki-laki itu memang susah. Kenapa? Kalau dia sudah mengurus rumah tangga dengan baik, memikirkan anaknya, sudah bekerja, kembali ke rumahnya stres lagi, itu jadi masalah. Makanya kalau suami datang langsung salaman, cium tangannya, langsung ditanya, Pak mau minum apa? Kopi, teh, atau air putih? Kalau dia bilang teh saja sayang, bikinkan mie teh. Caranya dicium keningnya, baru diusap lengannya, baru dikasih tahu istirahat maki dulu sayang, saya bikinkan makanan. Makumoro kolakay ka Bu. Yang banyak
pada wartawangi dia pernah tuda laki na nasa kepo nih nggak peka telepon ada mau kayak masih ada mau balas WA ada mau buka segabi makulat tuh itu tahu jasa berarti nama kutana makanya suaminya lebih memilih di warkop daripada di rumah karena kalau di warkop langsung ditanya pesan apa pak kalau di rumahnya kepo nih makanya ibu-ibu harus bikin suaminya betah di rumah karena hati-hati bu dulu itu yang dicuri cuma sandal yang dicuri sepatu sekarang banyak pencuri suami iya mereka tuh pengalakai makokoy karena perbandingan laki-laki perempuan itu 1 banding 7 coba lihat laki-laki cuma sini kalau ibu-ibu marah habis laki-laki di sini cuma di sudut saja wanita lebih banyak 1 banding 7 kalau ada sudah menikah 1 laki-laki berarti ada 6 gadis tidak dapat bagian kalau gadis nggak usah terlalu khawatir bu yang bahaya itu janda iya bahaya itu janda bu apalagi yang suka bikin TikTok pakai lengan pendek baju pendek celana pendek masuk di dalam kamar bikin secara langsung baru goyah aku pingin dimanja itu yang bikin error betul jaga suami tak baik-baik makanya perbaiki layanannya perbaiki servisnya insya Allah tidak akan menyeleweng tapi saya kasih tahu laki-laki jangan coba-coba menyeleweng siapa yang paling tinggi kasih sayang dan cintanya kepada istrinya pasti hidupnya berkah betul bu betul itu saya sudah amati beberapa ulama amati beberapa tokoh orang-orang hebat itu sebenarnya adalah istrinya Soeharto kita bisa lihat orang hebat siapa yang tidak mengakui tapi kapan dia jatuh ketika Ibu Tien wafat Habibie orang hebat tapi kapan dia jatuh ketika Ibu Ainun wafat Susilo Bambang Yudhoyono 2 periode jadi presiden seorang panglima TNI kapan dia jatuh dan sampai hari ini tidak bisa bangkit ketika Ibu Ani wafat kok seorang pemimpin yang hebat lihat siapa yang ada di sampingnya karena rezeki keluarga itu 70% ada pada istri makanya kalau laki-laki coba mau menyeleweng hati-hati biar orang hebat pasti akan jatuh buktinya apa pimpinan pondok pesantren yang ada di beberapa tempat hafal Quran 30 juz ribuan hadis yang dia hafal sholat 5 waktunya selalu berjamaah dengan santrinya tapi ketika dia melakukan perzinahan maka dia pasti dijatuhkan sejatuh-jatuhnya kurang apa dia hafal Quran 30 juz tapi kenapa masih dihinakan artinya orang yang hafal Quran saja ketika melakukan pelanggaran perzinahan maka akan dijatuhkan oleh Allah apalagi yang tidak hafal apa-apa itu pelajaran makanya kalau mau berkah hidupnya Pak rezekinya selalu dimudahkan urusannya maka jadikan istrimu sebagai ratu dengan kasih sayang yang sempurna betul Bu makanya saya kasih tahu dari situ kunci keberkahan hidup makanya konsensus itu siapa yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya dan memberikan sedekah kepada kedua orang tuanya dengan memudahkan maka Allah akan membuka 700 pintu rezeki untuknya hanya kalau ada orang berat rezekinya Pak Bu sedekahi ibu bapak kita itu pasti dibukakan dimudahkan orang yang memperhatikan orang tuanya pasti dibukakan keberkahan baik pintu langit maupun yang ada di bumi karena setiap langkahnya itu didoakan itu aja hanya apalagi kalau istri jangan dibikin susah banyak laki-laki yang sekarang buat menangis istrinya Pak itu hidupmu tidak akan berkah itu
Tapi ada mentonya itu istri perlu dipercayai, Pak. Ada. Makanya guru kita bilang, hei, kumi kumak bayi nak, angkap pa makunre din nga di pubay ni. Aja mo pubay ni makunre malupoy bitina. Kaya kaya sa Pak Joka. Oh, selalu mutar-mutar, pergi arisan di sana, pergi bikin partai di sana, pergi di sana. Suaminya tidak dilayani dengan baik. Yang kedua, ajang pubay ni makunre pak kepala Napala mana mi ang gagay. Miman rin akin na nasa kami ito nando ko risko ka rin manasun. Kami ito pa niyo ko pati ka panay. Kami ito pa kanray nga ito nalubot. Kumatsaki pa rin kumawari again. Kaluman na malatalo ko kampo mo ati ko dito panangaran. Kaluman na malatalo ko hindi ko balibulay mo madyan. Mati po na yung madyan. Wow! Napala manang. Dito kagak ko eh. Mega. Iya. Ada perempuan begitu. Kemudian yang ketiga, ajang pubay ni makudray malampe bulu matana. Kega pakai kita. Bali bola ng mali gulukas, alin ng mekke. Tawag mali motor, alin ng mga reng. Oh, ini. Ada di sini Bu. Itu bahaya, itu Bu, bahaya. Iya. Memang begitu, wanita itu kadang harta selalu tidak merasa cukup, tidak pernah merasa cukup. Yang di sana bukan di sini, yang di sana. Iya. Apa yang dibeli tetangganya dia juga kepengen, padahal suaminya tersiksa. Tetangganya anggota dewan, dia penjual sayur. Maka selalu bikin cicilan. Bajunya tidak cukup. Menikah tetangganya pakai seragam lagi. Sepupu satu kalinya menikah jadi seragam lagi. Teman kantornya menikah seragam lagi. Padahal itu baju seragam itu cuma satu kali dipakai. Nah itu perempuan ada mento dosanya Bu. Belum dipakai baju na berdosa. Kalau mana pakai baju na bilangin nanti orang itu terus na pakai. Padahal orang tidak pernah bilang, cuma dia yang bilang. Makumaga aja tasaka wisang. Iya. Laki-laki itu 5 tahun bajunya tidak pernah diganti. Satu kali beli jas sampai 30 tahun tidak diganti-ganti. Suami begitu, perempuan oh tidak. Tetangganya menikah bikin seragam, berikan lagi, apalagi majelis taklim setiap bulan ganti baju. Sampai ada ibu-ibu yang stres cari penjahit karena belum lunas jahitannya yang dulu. Iya, itu yang bikin siksa suami. Apalagi ada itu baju apa sekarang, sisesa ya, sisesa. Oh itu baju bikin pingsan suami itu 7 juta. Dito ga makunre matanda Cina ko eh. Dito gaga. Kalau mau tahu, memang guru tak bilang. Kalau kau tanya itu tidak pernah mengaku. Kumeki ni te makunre pakai Cina-Cina ni titay bani lakay na. Nang kalakay masih dia maputi ulo na pa Cina-Cina tuloy. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, tadi mengatakan aja mau selesai padamu rupa tahu. Termasuk ustaz juga. Ini ustaz saya aja tak selesai jamaah tak. Macara macam apa aja. Mapalan itu mapapi na tuh di macara manupa. Iya, jamaah juga jangan bikin stres ustaznya. Baru 10 menit ceramah langsung lihat jam. Langsung batuk-batuk. Kemudian siapapun kita, jika masyarakat ajak tersusai pemerintah tak selalu bikin surat keterangan kurang mampu, bikin stres Pak Lurah. Iya. Kalau ada bantuan, ada lagi surat keterangan kurang mampu. Iya, tidak pernah habis orang miskin. Tapi si teman aja tanya tahu kasih si tahu peri ini. Payasannya tahu kasih si melo iman re na degaga.
Biasanya tahu perli, angka motor, na melo imang moto. Itu yang banyak. Itulah yang selalu macicil sa pribe ni, macicil panai ni, macicil Joko na dicicil semua. Ajak lalu, jangan hidup dengan utang, itu tersiksa kita. Iya. Aja tuh 5 cicil, di cash saja. Kalau tidak ada uang, tidak usah dibeli. Kenapa kita mengatakan nanti tidak hidup itu kalau tidak ada piring di rumah Pak kita tetap hidup. Tidak ada mobil Alphard di rumah kita tetap hidup. Tidak ada motor di rumah kita tetap hidup. Yang kita hidup itu karena kita makan dan minum. Kalau ada yang kita sudah makan dan minum, itu mestinya kita sudah bersyukur. Masa kesyukuran kita tergantung sama motor sama mobil? Dia bilang, nanti saya syukur kalau ada mobil. Nah biar tidak ada mobilmu tidak mati kau juga. Kan begitu. Makanya kalau mau hidup tenang, jangan menyiksa diri dengan selalu mau melihat yang terbaik. Padahal juga saya bikin stres kadang itu Bu. Beli piring 10 lusin, ditulis haknya ini, haknya ini, haknya ini, baru dikasih masuk di lemari. Kalau suaminya mau makan pakai piring plastik. Maka iya melinipan nih. Oh semua cari yang duralis, pokoknya yang bagus. Selalu ditulis saja haji ini, langsung bilang 10 lusin nih. Tapi suaminya mau makan lah piring plastik. Piring plastiknya hilang, pakai hadiah rinsong. Bu, jangan kumpul-kumpul harta. Emas jangan terlalu banyak. Pakai sampai di sini sampai sikunya. Datang ke pesta mah kipas. Oh, semua emas ditempel di sini, ditempel di sini. Sampai kayak toko emas berjalan. Jalannya juga begini. Ditanya lewat mana Bu Haji? Oh lewat sana. Jangan kumpul-kumpul emasnya Bu. Kalau ibu meninggal, istri kedua yang nikmati. Iya. Jangan terlalu banyak. Boleh menyimpan, tapi itu sebagai perhiasan. Jangan terlalu banyak. Ya, hidup itu nanti bernilai ketika kita bisa memberi manfaat. Itu Pak. Yang diingat orang itu adalah jasa, bukan harta. Orang meninggal kalau 10 miliar hartanya itu tidak dikenang Pak. Tapi ketika dia bisa memberikan bantuan ke keluarganya, ke tetangganya, itu yang selalu dikenang. Makanya kalau mau jadi orang baik, cukup dermawan saja. Bukan orang sholat kalau mau dianggap orang baik sama orang. Ya komekia setahu kanja aku tahu magampang abas samawan nih. Paremang 10 tahun, tapi bagi-bagi sedekah 5 hari langsung dibilang bagusnya si anu padahal 10 tahun jadi paremang. Makanya caleg itu sering bagi-bagi. Tapi tidak ada di sini Bude. Ada? Tidak ada di caleg. Bu, kalau disogok dan orang yang menyogok itu tidak berdosa. Tidak. Jadi kalau ada orang menyogok dan ada orang disogok itu tidak berdosa. Saya berani pertanggungjawabkan. Kalau ada ustaz bilang disogok dan menyogok berdosa, saya tidak dapat dalilnya. Tidak. Makanya kalau orang disogok berapapun diambil tidak berdosa. Hadis itu cuma bilang ar-ra'si wal murtasi pinar, orang yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Tidak berdosa memang. Kalau berdosa bisa taubat. Makanya disebut masuk neraka karena daging yang lahir dari situ nanti api neraka yang membakar baru bisa bersih. Tidak aja di sini. Ada lagi. Tapi kalau dia datang bawa makanan ke rumah, nak kasih sembako, tidak ada gambar dan nomor urut, dia cuma bilang
Bu, saya mohon didoakan, saya punya hajat untuk menjadi anggota dewan. Ini saya kasih sedikit sedekah, mohon didoakan. Itu adalah sedekah dan itu halal. Yang tidak boleh itu ketika dia kasih, baru kasih fotonya, coblos nomor 3. Yang tidak boleh. Astagfirullah. Udah tahu Bu? Tidak apa-apa, kalau dia mengatakan doakan, doakan dia. Ada yang dia berikan, ambil. Itu sedekah dan itu dibolehkan dalam agama. Yang tidak boleh itu ketika dipatok harus coblos. Apalagi kalau bilang, ku kasih uang 500 tapi coblos saya. Oh, itu sudah jelas. Tapi tidak ada di sini Bude. Alhamdulillah. Belum. Makanya saya wasiatkan, jaga anak kita dari harta haram. Harus kuatkan iman. Kalau orang kuat imannya, dibawakan berapapun tidak akan ambil. Tapi kalau orang imannya lemah, pasti mengambil kesempatan. Sama aja ikut majelis begini. Orang bagi-bagi nasi kotak, bagi-bagi kue dos. Kalau imannya kuat, dikasih satu dia akan ambil. Dia lihat temannya tidak dapat, dia akan kasih dia. Dia mendahulukan temannya. Tapi kalau imannya lemah, orang bagi nasi kotak, dia ambil satu simpan di depannya, masuk di tasnya satu. Meka mitai matu. Iya. Apalagi kalau bilang, oh tak kalamoy, itu yang bahaya. Ya nak kada tak kalamoy, pasti maka solak. Kenapa? Karena kadang mengambil lebih. Nah, itu penting. Orang kalau bagus imannya itu luar biasa. Makanya saya wasiatkan, jaga baik-baik. Ini ada mari kita menjaga akidah. Akidah itu penting karena itu tauhid. Saya sering dakwahkan itu tentang akidah, Bu. Tapi akidah ini harus tauhid ke Allah. Caranya bagaimana? Semua yang harus kita yakini. Jangan sholat karena utangnya mau dibayar. Jangan. Tapi sholatlah supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Dan berkah dari rahmat itu kita dilepaskan dari masalah. Begitu caranya. Jangan dari sholat baru naik ke Allah. Tapi dari Allah kemudian turun berkah. Itu kuncinya, Bu. Nah, ini makanya saya wasiatkan, kita mau meneladani Rasulullah, gampang. Mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga? Mau masuk surga tidak antri? Gampang, 3 saja. Balas keburukan dengan kebaikan. Kalau ada orang selalu mengata-ngatai kita dengan perkataan yang tidak baik, kita doakan dia. Ya kau angkat tahu maseke abas sakit. Ya pwede kau angkat tahu maseke makarani itu siya keperangan. Si selimo aja layo lo baran na chow. Oh jangan. Ya kung mabasa itawin na tumabasa, mapasiwala decing inasan na. Tapi ya kung maseke ite na tumabasa, tumaki buwa decing inasan na. Itu. Tapi di dalam tasawuf itu Bu tidak ada bab fikir. Saya sudah ngaji tasawuf itu tidak ada bab fikir. Jadi itu kok tasawuf dia gaya atau maseke. Yang ada di tasawuf itu bab tamak. Jadi kung kataw maka seke yano tanya yano tayo maseke alin na magala nilaw. Aja nagaret nilaw tanda din na maseke. Nah begitu. Maka ito kataw pa alin na ito mga stress. Lawite warunge manre si basa haba na napa posting. Alhamdulillah kita dapat rezeki hari ini nasak melu yacang. Ternyata melu yacang alin na dapat di ulo pak de nyoli. Iya, banyak yang begitu. Orang pergi jalan, foto-foto sama suaminya, rekreasi, baru bikin status, semoga tetap langgeng. Ya, kiset. Magay, alina tulino ko lakay na. Makanya saya kasih tahu Bu, kalau suaminya mau supaya dia cinta terus, ada kuncinya. Setiap subuh Jumat pertama bulan Islam, bulan Hijriah, ini kan Rabiul Awal sudah lewat, nanti Rabiul Akhir. Nanti Jumat pertama Rabiul Akhir, di subuh pertama Jumat itu,
bikinkan air panas, aduk mengikuti arah tawaf, baca inna anzalna. Itu dari Aisyah. Nanti kalau sudah berhenti berputar, letakkan sendok di tengah-tengah, airnya ketika tenang baru bacakan surah Al-Kautsar, baru diangkat, baru kasih suami dia minum, sisanya kita minum sedikit sambil membaca surah Al-Kautsar. Tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya yang mengamalkan itu. Sudah hafal, Bu? Belum? Saya ulang, inna anzalnahu dibaca ketika diaduk. Itu diaduk mengikuti arah tawaf. Baru letakkan itu pengaduk di tengah-tengah. Nanti airnya berhenti berputar, baru kita angkat itu sendok sambil membaca surah Al-Kautsar. Baru kasih suami, kita kasih suruh minum. Dia minum, ambil sisanya sedikit, kita minum walaupun hanya 1 teguk. Baru baca surah Al-Kautsar. Itu tidak akan diceraikan oleh suami. Sudah hafal, Bu? Nah, makanya saya kasih tahu bapak-bapak, kalau mau selamat, habiskan kopinya kalau subuh-subuh. Ya curang saya kalau tidak kasih tahu bapak-bapak. Makanya dari situ Aisyah sering merengek, dia pegang minumannya Rasulullah, kemudian dia yang memberi minum kepada Nabi dan dia minum sisanya. Itu karena Nabi sering bermain dengan istrinya. Itu kasih sayangnya Rasulullah luar biasa. Jadi makanya pegang gelasnya, kasih suami. Itu yang sunnah, Bu, mandi bersama suami itu sunnah. Makan bersama. Nggak pernah mandi bersama suami? Nggak pernah? Kenapa Aisyah tahu betul tata cara mandi junubnya Rasulullah? Karena dia sering mandi bersama Rasulullah. Nggak pernah? Makundru memang. Hanya, Bu, hati-hati. Dalam hidup ini ada beberapa dosa perempuan yang dia tidak pahami. Lebih besar suaranya daripada suara suami. Itu akan melahirkan sakit perut. Kalau ada yang biasa dia sakit perutnya kayak termasuk kista menurut ulama, itu sebenarnya karena memotong pembicaraan suami. Itu tidak boleh. Kecuali suaminya memang tuli. Dia terima di bicu. Kira-kira, oh. Kemudian yang kedua, jangan mendahului suami makan. Nanti dia makan baru kita makan. Jangan kenyang sebelum suami kenyang. Susah, Bu? Tidak, Nabi sudah tahu. Perempuan itu kuat makan. Makan suami makan, anaknya nah, makan juga. Memasak ina adui, ambil lagi makan. Pura sina saja nang kamadak ko saja nalasinan. Kamu pakoringi madak ke nanresi. Ketipu anak na timpu tu manre. Masona nanak kana sesa nanresi. Manre lakay na manre ne man. Maso ilakay na nang kamu para sesa nanresi. Dai mabisa pandai nang kamu pamonro nanresi. Aja tasaka na bisang. Dia namanya namre marepa mi mandre. Iya, tidak banyak. Wanita itu begitu memang. Itu dasarnya. Dan pupil wanita itu lebar, pupil matanya itu 80 sampai 75 sampai 80. Makanya itu wanita kalau melihat ke depan dia bisa lihat di sana. Laki-laki itu kalau melihat ke sini cuma sampai di sini penglihatannya. Kalau sudah di sana dia tidak kenali. Kalau perempuan melihat ke depan begini, dia lihat di sana. Dia bilang, si Anu beli kulkas di mana nggak sakit? Makanya wanita kalau bawa mobil tidak pernah lewat di pinggir itu. Parkir mobil, banyak mobil itu selalu bengkok. Itu kalau perempuan. Kenapa? Karena pupil matanya lebar. Makanya kalau bawa mobil, Pak, jangan suruh istri duduk di depan. Karena kalau kita mau melambu bilang, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Mobil di depan, mobil di depan. Gitu. Iya. Makanya itu perempuan kasih suruh duduk di belakang.
Karena itu bikin ganggu konsentrasi. Memang begitu. Bawa mobil selalu lewat di tengah, tidak mau lewat di pinggir. Karena memang pupil matanya lebar. Yang kedua, wanita itu pinggulnya lebar, kuat duduk lama. Berdiri duduk sampai 5 kali itu tidak sakit punggungnya. Kalau laki-laki Pak, 2 kali berdiri 2 kali duduk, nah pegang di lututnya itu. Makanya diberikan kelebihan duduk lama mendidik anaknya. Kenapa pupil matanya lebar? Dia bisa melihat makanannya sekaligus melihat anaknya bermain. Kalau laki-laki disuruh jaga anak, namanya laptop Pak, nanti bunyi kepalanya anaknya baru bilang jatuh. Iya. Disuruh ayung anak Pak, bilang ayung dulu anak tak, 5 menit itu mengayung. Kalau sudah 10 menit, dia ambil bantal, baring, kakinya yang dipakai. Iya. Kalau perempuan sampai setengah jam itu tidak capek. Kenapa? Karena diberikan kelebihan oleh Allah. Itu penting. Kemudian saya kasih tahu, suami keberkahannya Bu itu gampang. Istri yang penting layani suaminya dengan baik. Kemudian kita ridho kepada suami dan doakan ketika ada masalah. Karena doa wanita 3 kali lebih cepat diijabah dibanding laki-laki. Hanya kalau ada ibu bilang begini, suamiku tidak usah pusing Bu, cukup sholat kemudian kita berdoa. Jangan berdoa di luar sholat, berdoa dulu di dalam sholat. Adakan sholat sunnah hajat kemudian berdoa. Karena itu kalau doa hari Kamis baru dilapor. Hari Kamis. Kalau hari Senin minta itu belum dilapor, baru dicatat. Hari Selasa minta dicatat, hari Rabu dicatat, hari Kamis baru dilapor. Makanya kita puasa hari Kamis karena doa di situ di store. Kadang orang langsung mau dijawab padahal hari Kamis baru dilapor. Yang anehnya baru-baru permintaannya. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor. Malaikat juga stres. Ini orang kemarin minta sepeda. Iya, makanya kalau berdoa hari Kamis ya cocok, bisa langsung. Tapi kalau hari Sabtu itu menunggu sampai hari Kamis baru dilapor. Tapi kalau sholat tidak menunggu perantara malaikat, itu langsung komunikasi dengan Allah. Dari situlah ulama mengatakan mintalah di sujud terakhir. Jangan sudah salam baru berdoa. Oh terlambat bos. Karena sholat itu menelpon, nanti ditutup teleponnya baru minta. Oh terlambat. Makanya kalau suami tak coba-coba mau mulai main sero, jangan doa, langsung sholat baru minta kepada Allah. Karena kalau doa, hari Sabtu dia berbuat sero, bisa menikah itu belum dilapor. Udah paham Bu? Ya harus ditahu juga kaidah agama. Makanya Nabi itu diberikan alat untuk komunikasi langsung dengan Allah. Sama Ibu sekarang. Kalau mau ke Jakarta naik mobil bisa sampai, tapi itu 2 minggu. Kalau mau agak cepat naik kapal laut itu 4 hari. Tapi ada lebih cepat naik pesawat, cuma 3 jam. Tapi kalau mau lebih cepat lagi menelepon. Makanya untuk komunikasi cepat dengan Allah jangan tunggu malaikat, langsung sholat. Di dalam sholat kita meminta, jangan dilepaskan, cukup minta di sini. Insya Allah akan dikabulkan cepat itu. Sudah paham Bu? Nah, makanya dalam agama ini harus paham juga. Kalau berdoa jangan berubah-ubah. 40 hari itu terus diminta, insya Allah dikabulkan. Kenapa? Anak kita saja kalau 40 hari minta sepeda pasti diberikan. Kita mau ke kantor, mak belikan kak sepeda. Pulang dari kantor, mak ada minta sepeda aku. Kita mau tidur, mak belikan kak sepeda. Nah, kita bangun, mak belikan kak sepeda. 1 minggu saja bilang begitu pasti kita belikan kalau ada uang. Tapi kalau ada anak, mak belikan kak sepeda. Besoknya mak belikan kak motor-motor. Besoknya lagi mak belikan kak mobil-mobil. Kita belikan es krim supaya dia diam. Udah paham? Makanya kalau berdoa harus begitu. Ini sudah jam berapa? Saya tanya jam berapa? Jam 10. Ibu-ibu ini error otaknya. Oh ini sudah mau jam 11. Saya sudah ceramah 1 jam ini. Wah, Bu,
Saya ini sebenarnya drop. Dari tanggal 21 saya sudah ada. Ada 23 jadwal saya selama 1 minggu. Ini bisa hadir di sini, senang sekali bisa bersilaturahmi. Saya hanya minta doanya, Bu, supaya diberikan kesehatan. Karena jadwal saya masih ada sekitar 80-an sampai Desember. Saya kalau dipanggil orang Bugis di mana-mana orang Bugis, sampai ke Baraupak, sampai di tempat tidak ada signal. Saya kesana senang sekali karena kalau tidak ada signal ternyata enak, tidak ada yang ganggu. Hanya dalam rumah tangga didik anaknya baik-baik. Bapak-bapak jangan bikin susah istri, tidak dikasih uang belanja, disuruh bolak-balik kiri kanan, semua pekerjaan dikerja, baru tidak dikasih uang. Ada juga suami kasih uang kepada istrinya pelit sekali. Itu kagak kubulake meseke. Hah? Ipalanya kang ibali sapa imana, yaling imanu sapa ibali, yaling imanu si mabali sapa ikaju. Padahal 10 bisa kuna stong sulam. Namo aja na manu edito na lolong. Niki masumba de nak bereng idina. Yan ang kalakay makorbo bacaan surah Yasin. Iya, itu disuruhin punui bacaan surah Yasin, kemudian sampai kalimat mubin, di situ kita berdoa supaya berubah. Kayaknya saya kasih tahu tadi, mau masuk surga jalan lancar, wala ijanate mancaji DC. Yang kedua, bangun sholat di tengah malam saat orang semua tidur. Yang ketiga, wajaran ni inren atau makin rengay di tapudami. Bali bulata macicil motor ibig palipat. Tuloy mo. Makanya pasti antri masuk surga. Karena itu jalur VIP tidak antri. Iya. Tapi saya kasih tahu, ada doa yang paling singkat. Allahumma ajirna minan nar, baca 3 kali setiap selesai sholat fardu, maka neraka yang akan menutup pintunya sehingga kita tidak masuk. Itu doa yang diberikan Rasulullah oleh neraka. Kalau tidak pakai itu, ada yang lebih mudah lagi. Apa? Sayyidul istighfar. Kita pakai itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa la'adika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bula ka bi ni'matika alayya wa bula ka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah hafal? Kalau tidak bisa pakai itu, pakai yang paling gampang. Rasulullah mengatakan, siapa yang mencintai dan menghafal surah Al-Kautsar, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Hafal surah Al-Kautsar. Kita hafal, Ibu. Kalau tidak hafal Al-Kautsar, inna ataina. Tapalakmu inna ataina. Pasan dia tapalak imati bawang. Surah Al-Kautsar itu surah yang sangat bagus. Suami nakal, suka pemarah, kasih begini tangan, baca di telapak tangan itu dengan 3 kali dengan 1 napas, baru tiup, baru letakkan di dadanya, kemudian kita sambil membaca sholawat. Itu supaya dia yang temperamen itu berhenti. Anak-anak pemarah itu juga dilakukan. Atau sekalian di ubun-ubunnya ketika menangis tengah malam anak kecil, itu yang kita bacakan. Itu surah Al-Kautsar, surah yang paling pendek. Tapi untung Rasulullah mengatakan surah Al-Kautsar. Seandainya surah Al-Baqarah setengah mati kita menghafal. Makanya kalau tidak hafal surah Al-Kautsar, kelewatan betul itu. Ibu-ibu kan selalu pakai toh. Kalau menggoreng baca itu supaya tidak meletus. Kalau mencuci daging ikan baca itu di air terakhir supaya tidak amis. Kalau nasinya tidak masak, ambil garam, bacakan itu, baru letakkan di atas penutupnya, itu akan masak. Itu aja. Itu banyak sekali gunanya, Bu. Kalau suami marah-marah, baca itu. Kalau tidak mau berhenti marah-marah, ya doakan di dalam sholat. Tapi saya kasih tahu, sebenarnya dalam kehidupan ini, Pak, Allah sudah berikan kita banyak obat. Tapi penyakit itu penting juga, supaya kita dekat dengan Allah. Kadang-kala orang, Pak, nanti dekat dengan Allah kalau ada masalahnya.
Waktunya suaminya sayang-sayang, oh semua warung dilihat, semua tempat rekreasi dilihat, semua sinetron dia hafal judulnya. Kenapa? Karena suaminya sayang. Sekalinya suaminya selingkuh, baru bangun tahajud, subhanallah, subhanallah. Terlambat sadar. Makanya kalau bapak-bapak selingkuh itu insya Allah istrinya rajin tahajud. Tapi saya tidak suruh selingkuh. Artinya apa? Nanti ada masalah, kadangkala orang itu datang kepada Allah. Ketika dia dalam keadaan senang, kadang dia lupa. Nah, itu penting. Makanya jangan nanti susah baru mau datang. Selama bapak ibu miskin, bersedekahlah. Saat miskin, jangan tunggu kaya. Karena kalau orang miskin sedekah, pasti banyak yang disedekahkan. Uangnya 10.000, dia sedekah 5.000. 50% hartanya dia sedekahkan. Kalau orang kaya ada uangnya 1 miliar, sedekahnya 1 juta, itu 0,05%. Makanya ibu-ibu kalau miskin bersyukurlah, karena bisa banyak sedekahnya. Jangan lihat nilainya, tapi lihat posisi hartanya. Kalau orang kaya punya uang 10 miliar, maukah dia sedekah 50%? Tidak mau. Kalau orang miskin, Pak, ada uangnya 10.000, 5.000 dia sedekahkan, 50% dia sedekahkan. Makanya jangan tunggu kaya. Tapi ada juga bilang orang, nanti kalau saya kaya Pak Ustaz, pasti rajin sedekah. Jangan percaya. Nih gini masih kok kasih asi makan di kosogi. Cerita mati. Ya. Itu kata masih kok ya. Nggak ada dikikir. Ibu, seringlah berbagi supaya ditolak dari balak. Saling memberi makan kepada tetangga. Masalah apa sebesar apapun pasti akan mudah dihadapi. Kenapa? Tetangga ketika selalu dikasihkan makanan, kalau ada masalah pasti dia akan memaafkan. Tapi kalau tetangga tidak pernah dikasih makanan, pagarnya tinggi-tinggi, tidak pernah kenal, apalagi kalau BTN, namanya saja BTN, bangunan tidak normal. Baku tetangga tidak kenal, oh pasti jadi masalah. Itu penting. Makanya perbaiki hubungan dengan tetangga, dengan keluarga. Itu yang disukai Rasulullah. Kapan baku bombe? Nabi tidak akan mengakui kita. Yang terakhir, ini saya kasih kunci. Dalam kehidupan ini Bu, sebenarnya intinya cuma 3. Kalau bapak ibu tidak mau bermasalah dalam hidupnya, anggap diri kita sebagai orang yang istilahnya begini. Ya kociaki masusah, anggap bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Yang biasa orang susah itu ketika menganggap dirinya hebat. Oh itu, wah bukan saya bro, itu yang stres itu. Tapi kalau menganggap diri bukan siapa-siapa, selalu merendahkan diri, maka sebagaimanapun orang akan menghina kita, kita tidak pernah marah. Karena kita memang menganggap bahwa saya bukan siapa-siapa. Kemudian jangan bangga. Jangan pernah membanggakan diri, jangan sombong Bapak Ibu sekalian. Kita ini sebenarnya WC berjalan. Apa yang mau disombongkan? Kepala ini ada tainya, tai kepala ketombe. Turun ke sini tai tadinya. Masuk ke sini tai mata. Masuk ke hidung ada juga tainya. Di gigi juga ada tainya, di ketiak juga ada tainya. Di kuku juga ada tainya. Turun ke bawah ada juga tainya. Pusatnya tai lagi di dalam. Keluar lagi ada tainya. Semua tai Pak. Makanya kita ini WC berjalan. Jangan selalu menyombongkan diri. Saya. Oh itu parah. Maka orang akan dinilai karena manfaatnya. Tapi yang paling penting, perbanyak sholawat. Karena sholawatlah yang memiliki 2 bendahara. Satu catatannya lari ke Allah, satu catatannya lari ke Rasulullah. Tapi ada waktu sholawat paling bagus, itu malam Jumat. Langsung Nabi mendengarkan sholawat kita. Makanya siapa yang sholawat 100 kali di malam Jumat, maka pasti dia mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu kuncinya. Yang penutup ini telur, kalau ada yang ngambil silakan, tapi jangan berkelahi. Ya, itu telur Pak degaga makan jak di bunna, dimpe mana. Itu simbol manusia, maka degaga tahu suku tu kemana kekurangan. Kata makan jak lakai ku cocok di tepi metun apa cecer. Kata makan jak metun tapi lakai nama kere-kere. Semua ada masalah. Telur itu ada 3, ada kulitnya, ada kuningnya, ada putihnya. Manusia juga begitu. Angka pangkaukan, angka bicaraan, angka tekaan. Kadang kau makan jak bicaraan, iye, pokok biolota. Tapi aku deni kagak nasak iye.
Mahal. Ang katalo makanja ulina tapi sigaro raung na si masalakan na talo amporo sana. Ang kataw rapat sungko na maloy bida na puko na masampaja mga kanja ini Allahu Akbar. Tapi tiga kataw niya si Cucuk. Dito gagap ko eh. Wah, uang kapake na rapat sungko na puko niya raging berjamaah. Tapi dia gak tahu nih si cocok. Enggak tahu biasa-biasa aja, tapi begitu lembut kalau dia ngomong. Makanya ada talo kung makanya uli nang masuk lagi sana talo ampor. Kung tahu makanya pakai na makanya Allahu Akbar. Napa dia gak tahu nih si cocok tahu ampor rosan lang itu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, untuk apabila peringatan Maulid pada pagi hari ini kami mohonkan untuk Ustaz, kami mohonkan untuk Bapak Imam untuk membacakan doa menutup acara ini. Kepada Bapak Imam